Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman, seakidah, yang saya muliakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semuanya, sehingga masih bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui. Barangkali di luar sana banyak teman-teman kita dari umat Islam yang belum banyak tahu tentang hal ini. Dan ini sebelumnya mohon maaf, karena ini sebenarnya sifatnya tabu, tapi karena ini adalah barang hak yang berkaitan dengan ibadah kita, keabsahan ibadah kita, maka ini perlu saya berikan tahu, dan barangkali ini menjadi ilmu yang amat berguna, mudah-mudahan bagi kita semuanya. Hal ini berkaitan dengan orang dewasa, mohon maaf sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat dan karakteristik mani, madhi, dan wadi. Apakah itu madhi? Yang pertama saya jelaskan bahwa air madhi adalah air yang keluar dari kemaluan. Air ini bersifat bening dan lengket. Keluarnya air ini disebabkan oleh syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima atau hubungan badan dengan suami istri, atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu, biasa diistilahkan dengan foreplay atau pemanasan. Air mandi ini keluar dengan tidak memancar. Jadi keluarnya air ini tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas seperti keluarnya air mani atau sperma. Yang pada umumnya kalau air sperma menyebabkan tubuh menjadi lemas. Dan terkadang air mandi ini keluar tanpa disadari atau tidak terasa. Tahu-tahu sudah keluar. Air mandi dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, meskipun pada umumnya lebih banyak terjadi pada wanita. Sebagaimana air wadi, hukum air madi dan wadi ini berbeda. Ini yang saya perlu jelaskan terlebih dahulu adalah air madi. Hukumnya air madi adalah najis, sebagaimana air kencing. Apabila air madi terkena pada tubuh atau pakaian, maka wajib mencuci baik tubuh maupun pakaian yang terkena air mandi tersebut. Adapun apabila air ini terkena pakaian, ya harus dicuci dengan bersih. Ini berkaitan dengan sabda Rasulullah terhadap seseorang yang pakaiannya terkena mandi. Sabda Rasulullah, cukup bagimu dengan mengambil segenggam air, kemudian engkau percikkan bagian pakaian atau tubuh yang terkena air mandi tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Keluarnya air mandi membatalkan wudhu, yang sifatnya najis dan membatalkan wudhu. Apabila air mandi keluar dari kemaluan seseorang, maka ia wajib mencuci kemaluannya dan berwudhu apabila hendak sholat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, cucilah kemaluanmu dan kemudian berwudhulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-temanku yang berbahagia, selanjutnya yaitu tentang air wadi. Sebenarnya hampir sama, juga bersifat kental, bening, dan keluar dari alat kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Namun yang membedakan adalah biasanya cara keluarnya. Cara keluarnya air wadi ini biasanya orang mengeluarkan air wadi ketika setelah buang air kecil atau kencing. Ini terkadang diikuti dengan air wadi. Atau kadang terlalu lelah, ini juga bisa mengeluarkan air wadi. Dan hukumnya sama najis dengan air madi. Air wadi, air madi sama hukumnya najis seperti air kencing. Maka bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan dibasuh alat kemaluan dan
dicucikan apabila mengenai pakaian. Sama. Saudaraku yang berbahagia, kemudian selanjutnya yaitu tentang air mani atau sperma. Bagaimana ciri-ciri air mani? Yaitu cairannya berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan. Biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Air ini keluar dalam keadaan sadar, seperti karena berhubungan suami istri ataupun dalam keadaan tidur. Biasanya dikenal dengan sebutan mimpi basah. Keluarnya air mani menyebabkan seseorang harus mandi besar atau mandi junub. Hukum air mani adalah suci dan tidak najis, berdasarkan pendapat yang terkuat. Apabila pakaian terkena air mani, maka disunnahkan untuk mencuci pakaian tersebut jika air maninya masih dalam keadaan basah. Adapun apabila air mani telah mengering, maka cukup dengan mengeriknya saja. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah. Beliau berkata, "Saya pernah mengerik air mani yang sudah kering yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan kuku saya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik juga berkata bahwa Ummu Sulaim pernah bercerita bahwa dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang bermimpi atau bersenggama, sebagaimana yang terjadi pada seorang lelaki. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila perempuan tersebut bermimpi keluar mani, maka dia wajib mandi. Ummu Sulaim berkata, maka aku menjadi malu karenanya. Ummu Sulaim kembali bertanya, apakah keluarnya mani memungkinkan pada perempuan? Nabi SAW bersabda, ya, mani juga bisa keluar dari seorang perempuan. Wanita juga mengeluarkan air mani. Kalau dia tidak keluar, maka dari mana terjadi kemiripan antara anak dengan ibunya? Untuk itu, seorang wanita juga bisa mengeluarkan air mani. Ketahuilah bahwa mani lelaki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Apabila telah mencapai orgasme, seorang perempuan juga bisa mengeluarkan air mani yang encer berwarna kuning. Manapun mani dari salah seorang mereka yang lebih mendominasi atau menang, niscaya kemiripan terjadi karenanya. Kemiripan wajah anak terjadi karena mana yang mendominasi antara mani laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim nomor 469. Lantas bagaimana cara mensucikan hadas besar atau junub? Yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub, keramas mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki harus basah semuanya. Di lekit-lekitan tubuhnya harus dibasahi dengan air. Di telinganya yang banyak lekuan-lekuan itu harus dibasahi dengan air. Begitu juga di sudut badan yang sulit dijangkau itu juga harus digosok-gosok, dibasahi dengan air. Begitu juga anggota tubuh, tangan atau kaki ataupun apa saja yang terkena sesuatu yang menempel sulit dihilangkan dulu sebelum mandi. Suatu contoh, kena cat, tip ek, pulut dan lain sebagainya yang sulit ditembus air, maka dihilangkan dulu sebelum mandi, supaya air bisa merata ke seluruh tubuh sehingga mandi besarnya bisa sempurna. Teman-teman, kiranya demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang air yang berkenaan dengan orang dewasa, yang ini berkaitan dengan ibadah kita. Untuk itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.